Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman di seluruh dunia. Selamat datang kembali di World Vaccine Update. Kali ini episode ke-19, Senin 31 Mei 2021. World Vaccine Update adalah forum sharing antar warga Indonesia di seluruh dunia, terbuka bagi semua kalangan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai vaksin COVID dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan dibantu oleh tenaga medis dari seluruh dunia. Pada acara ini, kami juga menghadirkan musik di mana semua teman-teman yang ingin berpartisipasi melalui lagu juga dipersilahkan mengontak admin. Hari ini adalah Senin terakhir di bulan Mei, di mana kita sama-sama merayakan Bulan Kebangkitan Nasional. Kita semua adalah lilin-lilin kecil, bersama kita menjadi terang untuk menanggulangi pandemi. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber hari ini, yaitu yang pertama adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, sahabat kami dan senior kami, Bapak Suryo Pratomo. Yang kedua, Bapak Adarta Ongkosaputra, Ketua Umum Komunitas Indonesia Lawan Libas COVID atau KIL COVID-19. Lalu ada Bapak Tommy Kandisa Putra, ada beberapa juga senior lansia kita, karena hari ini juga kita merayakan Hari Lansia Nasional, Bapak Kenneth Salim dari New Jersey, ada Ibu Pendeta Tricia Mambo, dan ada teman-teman dari Video Radio Salt and Pepper. Juga hadir pada hari ini, teman-teman dari Rumah Sakit Umum Daerah Jambi, ada Mbak Novelani, Mbak Dian Pramana, dan juga dari teman-teman dari Rumah Sakit Emmanuel Bandung, Mas Tito, dan Pak Yohanes Sulistiono, yang bertanggung jawab di bagian Central Supply dari Rumah Sakit Umum di Philadelphia, Amerika Serikat. Sebelum kita memulai, perkenalkan saya untuk memperkenalkan tim dapur yang terdiri dari rekan-rekan di Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat. Ada Mas Adam dari Surabaya, Mbak Vira dari Austria, Mbak Siska dari Belanda, Mas Iwan dari Bekasi, Mas Didi dari Pittsburgh, Mas Ben, Mas James, dan saya sendiri dari New York. Dan sahabat-sahabat dari Kompas TV, hari ini ada Mbak Laura, dan para penasihat kami. Kebetulan hari ini beberapa berhalangan, ada Pak Adi Harsono dari Washington DC, Bapak Iwan Kodar Himawan, Mas Wendy Putranto, dan ada Dr. Liz Surahmiati Suseno. Untuk mempersingkat waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas James untuk ngobrol dengan Mas Tommy, karena program ini selalu kita mulai dengan lagu lilin kecil untuk mengingatkan bagaimana kita bersama-sama dapat menjadi terang. Saya persilahkan Mas James dan Mas Tommy. Ya, terima kasih Mbak Lia. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, good day lah semuanya. Seperti biasanya acara World Vaccine Update ini kita mulai dengan lagu lilin-lilin kecil dalam berbagai versi. Pernah tampil lilin kecil dalam versi keroncong, bahkan rock, bahkan dinyanyikan secara choir. Kali ini kira-kira 4 tahun yang lalu kami kaget melihat lilin-lilin kecil dibawakan dengan indah, bukan oleh orang Indonesia. Ternyata dibawakan di suatu choir di Taipei. Dan ternyata setelah kami kontak, kami cari informasinya, ternyata aransemen, kemudian konduktornya ada orang-orang Indonesia yang berperan di situ dan luar biasa. Di balik itu ternyata sangat luar biasa. Malam, pagi, siang, sore ini kami sudah kehadiran Mas Tommy juga dari Bandung Choral Society. Selamat malam Bandung, Mas Tommy. Tolong di-unmute itunya Mas. Kita sapa dulu ya. Tolong di... Ya. Ya. Oke. Selamat siang di sana. Oke, terus satu lagi kalau nggak salah ada Mas Ken ya? Ya, ada Mas Ken Steven ya. Halo. Ken Steven, soalnya di sini ada 2 Ken. Oke, Mas Ken. Mas Ken di Medan ya? Iya, di Medan. Wah, nggak ada yang di Jakarta. Jadi ini luar biasa pertemuan kita seperti satu keluarga dalam satu ruang. Nah, saya kepengen tanya nih, waktu itu kenapa bisa lagu lilin kecil ini dibawakan dengan sangat hebat? Nanti kita dengar sama-sama.
Dan ternyata ada 2 orang Indonesia di situ yang berperan. Jadi saya tanya dari Mas Tommy dulu ya. Mas Tommy ini juga selain itu, kalau minggu lalu kita pernah undang Gemma Stovia Nusantara dalam rangka Nusantara. Ternyata beliau juga orang di belakangnya. Selamat. Nah, ya gimana Mas Tommy? Ya, jadi pada 5 tahun yang lalu itu saya diundang untuk memimpin Taipei Philharmonic Youth Choir, di mana mereka tampil di City Hall. Jadi saya juga agak kaget karena ini sebuah proyek yang sangat besar, dan tema yang mereka sodorkan adalah musik dari Asia Selatan, terutama tentu dari Indonesia, karena artistic directornya meminta saya untuk membawakan berbagai lagu daerah dan juga komposisi-komposisi dari Indonesia. Jadi konsep mereka pada tahun itu mementaskan musik dari 4 penjuru dunia. Jadi yang diundang adalah konduktor dari bagian utara, timur, barat, dan saya dari bagian selatan. Dan kebagian untuk memimpin Taipei Youth Choir. Sebetulnya mereka mempunyai 12 paduan suara yang termasuk children choir sampai ke senior choir juga. Nah, yang menariknya adalah saya menyodorkan banyak repertoar karena tentu hal yang mana yang cocok untuk publik di Taipei, dan ternyata mereka senang sekali dengan lilin kecil ini gitu. Dan waktu saya datang untuk mempersiapkan latihan, mereka udah bisa mengucapkan bahasa Indonesianya. Saya bilang, "Hah, kalian kok udah lancar ya?" Saya bilang gitu. Ya, karena kami panggil beberapa orang Indonesia yang bekerja di sana, bahkan juga si pelatihnya itu di rumahnya itu ada orang Indonesia yang bekerja, jadi yang memberikan tutor gitu. Dan orang-orang itu sangat familiar dan menyukai lagu lilin kecil gitu. Jadi, waduh, ini luar biasa sekali ya, bisa sampai seperti ini gitu. Dan pada waktu dinyanyikan mendapat sambutan yang sangat hebat gitu. Saya sampai waktu memberikan hormat gitu kepada penonton yang memenuhi Taipei City Hall, itu sampai kayak, aduh kalau bisa jangan berhenti nih tepuk tangan karena begitu. Aduh, sebenarnya norak ya, tapi itu sebuah anugerah Tuhan. Saya bisa merasakan kebanggaan dan kesenangan sebagai orang Indonesia membawakan lagu yang sebetulnya dari sejak saya mahasiswa udah begitu mencintai lagu ini gitu. Ya, terima kasih Mas Tommy. Bung James. Ya. Saya dengar yang bikin aransemen Bung Ken ya? Ya betul. Ya, ini Kennya udah diundang. Gimana kerjasamanya? Medan, Bandung, berangkat ke Taipei gitu. Ada orang Jakartanya nggak, Mas? Enggak. Jadi sekali lagi membuktikan Jakarta bukan segalanya loh. Sorry yang di Jakarta ya. Ken ini masih muda sekali lagi membuat mengaransemen lagu ini, kalau nggak salah 21 tahun. Wow. Jadi beliau itu, Ken ini sekarang komposer Indonesia yang sangat terkenal dan mengaransemen banyak sekali lagu, lebih dari mungkin 100 atau 200 aransemen dari lagu-lagu daerah, juga lagu-lagu perjuangan dan lain sebagainya. Dia adalah murid dari Bapak Daud Kosasih. Wow. Ya, Daud Kosasih ya, yang tinggal di Medan. Banyak sekali murid dari Pak Daud, tapi Ken ini memang sangat istimewa sekali. Sekarang dia baru lulus dari California Southern Baptist University ya, ambil master di sana. Ya mungkin bisa Ken cerita sendiri mungkin ini. Ya, terima kasih. Ken sekarang di mana? Di California atau di Medan? Sudah di Medan. Sejak pandemi saya pulang. Oh, karena by the way ini kan kita selalu sekaligus kita tanyakan dari Mas Tommy atau Bung Ken, apa udah divaksin belum? Oh, saya belum. Oh belum. Nah itu di sebelah kanan ada Dr. Grace, sama-sama Bandung. Dia lagi mempromosikan vaksin gotong royong kalau nggak salah. Jadi nanti bisa ke Rumah Sakit Immanuel itu di Bandung. Kalau di Medan yang paling dekat di sini ada Rumah Sakit Jambi, tapi jauh banget. Oke, Bung Ken, silakan
di acara kita ini soalnya ada yang ngingetin 1 menit. Bisa nggak dalam 1 menit menjelaskan gimana dalam mengaransemen lagu itu? Setelah itu kita dengar sama-sama. Ya. Jadi kenapa saya bisa ngaransemen? Waktu itu memang kebetulan lagi ada project diminta untuk ngaransemen lagu pop Indonesia. Waktu itu saya ingat waktu saya masih kecil ada banyak lagu pop yang didengar, tapi kebanyakan bertemakan tentang cinta dan waktu itu tidak ada getarannya di hati. Jadi memang lagu Lilin Kecil ini sangat spesial karena walaupun masih kecil anak-anak, tapi lagu itu sudah sangat berarti dan paling sering didengar. Malah ini saya sangat bersyukur bisa kenal sama ketemuan sama komposernya. Ini pertama kali saya tahu. Selama ini cuma tahu namanya gitu. Jadi memang waktu itu akhirnya saya karena disuruh pilih sendiri lagunya, saya milihnya Lilin Kecil. Nah, memang tantangannya waktu itu sangat besar ya karena lagunya itu progresi akordnya tidak seperti biasa ya, sangat unik dan menarik sekali. Jadi ya akhirnya setelah tentunya karena itu saya masih belajar, masih amatir, nggak gampang ya untuk mengaransemen supaya bisa jadi indah. Tapi jadi, bagus. Nanti kita sama-sama dengerin ya. Baik, Bung Ken, Mas Tommy jangan tinggalin karena ini teman Untar ini. Nanti kita ngobrol bareng. Banyak hal yang bisa kita bicarakan. Musik, salah satu adalah musik, satu cara menaikkan imunitas. Ini ada Dr. Ali, beliau juga musisi, banyak sekali. Minggu lalu satu dokter seluruh rumah sakit di Jambi bernyanyi, keren banget. Kita dengar ya, kita dengar sama-sama Lilin-Lilin Kecil yang diaransemen oleh Bung Ken, dikondak oleh Mas Tommy, 2 orang Indonesia, tapi yang nyanyi dari Taipei Philharmonic Youth Choir. Betul ya? Silakan Mas Didi.
Terima kasih Mas Tommy, Mas Ken. Silakan Mbak Lia. Terima kasih Mas Tommy dan terima kasih Mas Ken atas persembahannya yang luar biasa. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu bersama Mbak Laura dari Kompas TV dan Mas Gimbal untuk ngobrol bersama dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, yaitu Bapak Suryo Pratomo yang juga senior kami semua, dan Bapak Adarta Ongko Saputra, Ketua Umum Komunitas Indonesia Lawan COVID atau Kill COVID. Silahkan. Baik, terima kasih, Mbak Lia. Selamat malam, Pak Adarta. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Saya Laura Elvina dan saya dari Kompas TV. Hari ini saya nggak sendirian. Saya akan ditemani oleh rekan saya, Mas Gimbal, Mas Iwan. Halo. Selamat malam untuk Pak Adarta Ongko Saputra dan Mas Tommy. Apa kabar, Mas Suryo Iwan? Pratomo. Ya, selamat malam untuk Pak Adarta dan juga untuk Bapak Suryo Pratomo. Selamat malam, Pak Adarta dan juga Pak Tommy. Malam, Laura. Malam, Mas Iwan. Oke, siapa duluan nih, Mas Iwan? Saya ke Pak Tommy dulu ya. Kita lihat update-nya di Singapura ini seperti apa. Mas Iwan, kebetulan Pak Tommy ini adalah senior saya dulu di Kedoya. Selamat malam, Mas Tommy. Jadi kita langsung tanya saja dulu, update-nya di Singapura itu seperti apa dan WNI itu seperti apa di sana, Mas? Baik, terima kasih. Selamat malam semua teman-teman di semua belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semua. Laura, hari ini tadi jam 4 sore baru saja Perdana Menteri Lee Hsien Loong memberikan penjelasan mengenai kondisi yang dihadapi Singapura. Yang menarik di Singapura ini multi-ministry task force dan Perdana Menteri itu selalu tampil secara reguler di televisi dan di media untuk menjelaskan kondisi yang dihadapi, tantangan yang harus dijawab oleh semua komponen bangsa, dan kemudian akan kemana kemudian Singapura ini melangkah. Ini sesuatu yang sangat baik sekali. Singapura sendiri sejak 2 minggu terakhir ini, tepatnya beberapa saat sebelum Lebaran, tanggal 8 April, itu ditemukan kasus virus baru B1617 yang lebih menular dan kemudian juga sangat berat dampaknya kepada masyarakat. Itu yang membuat Singapura yang sebetulnya sejak 28 Desember sudah melonggarkan aktivitas, bahkan kantor sudah dibuka sampai 75%, yang disebut dengan fase 3, itu kembali ke fase 1 sebetulnya. Walaupun pemerintah menyebutnya fase 2, tetapi fase 1 karena orang keluar hanya boleh berdua, tidak boleh makan di luar, orang diminta bekerja dari rumah, bahkan anak-anak sekolah diliburkan atau sekolah dari rumah lebih 2 minggu sebelum mereka naik kelas. Jadi sekarang kondisinya memang sedang ada pengetatan di Indonesia, bahkan disebutnya lockdown, tapi sebetulnya bukan lockdown. Pemerintah Singapura hanya melakukan pengetatan, pembatasan yang diperkuat. Nah, hari ini baru disampaikan oleh Perdana Menteri bahwa kondisi Singapura karena semua sangat disiplin, beliau berterima kasih pada seluruh rakyat, Singapura bisa mengendalikan penularan B1617. Itu yang disebut oleh Perdana Menteri, kasusnya cenderung terus menurun, walaupun masih ada, tetapi jumlahnya semakin lama semakin kecil. Yang tadinya 1 hari bisa 28, hari-hari ini hanya tinggal di bawah 10. Ini yang membuat kemudian Perdana Menteri mengatakan tanggal 13 Juni akan datang, kalau kondisinya masih seperti ini, maka kemudian akan dikembalikan kepada status pelonggaran kembali, orang boleh bekerja. Hanya 3 hal yang diingatkan oleh Perdana Menteri.
tracing akan semakin masif dilakukan. Kebetulan Singapura sudah menggunakan teknologi untuk tracing. Setiap orang di Singapura menggunakan token, membawa token yang namanya Trace Together, sehingga kalau ada orang yang positif COVID, itu dengan cepat diketahui siapa orang yang melakukan kontak erat dengan orang yang positif itu. Apa yang disebut dengan kontak erat, Singapura mendefinisikan sendiri, orang yang melakukan kontak erat itu adalah orang yang ada bersama orang yang positif COVID dalam jarak kurang dari 2 meter dan dalam waktu lebih dari 15 menit. Itu yang disebut dengan kontak erat. Orang yang melakukan kontak erat itu dengan cepat diketahui karena menggunakan trace together pakai digital tracing, maka orang itu bisa cepat diberitahukan untuk melakukan testing. Testing itu yang menentukan apakah orang itu negatif positif. Kalau dia positif, maka orang itu harus menjalani karantina. Jadi hal seperti itu yang dilakukan oleh Singapura. Nomor 1, digital tracing dilakukan semakin masif, testing juga akan dilakukan lebih agresif, dan yang ketiga vaksinasi. Perdana Menteri sudah mengumumkan mulai tanggal 1 Juni anak sekolah usia 12 tahun sampai 18 tahun boleh mengikuti atau menjalani vaksinasi. Kemudian anak orang di bawah usia 39 tahun itu juga boleh mulai vaksinasi mulai tanggal 3 Juni. Kemudian kepada orang lansia yang sekarang sudah 75% divaksinasi, yang 25% sisanya itu tidak perlu register, langsung saja datang ke community center, mereka akan langsung mendapatkan vaksinasi. Jadi di akhir bulan Juli diharapkan 4,6 juta warga Singapura setidaknya sudah 1 kali mendapatkan suntikan, dan di akhir Agustus semua diharapkan sudah menjalani vaksinasi. Kalau itu sudah dilakukan, Perdana Menteri tadi menyampaikan Singapura akan mulai melonggarkan kegiatannya, bahkan membuka border terhadap kedatangan orang-orang dari negara yang kasus COVID-nya bisa dikendalikan. Bagaimana dengan WNI sendiri? Nah, WNI sendiri di Singapura, kita tahu Laura, orang Indonesia kalau di luar negeri sangat disiplin, sangat tertib. Ketika diminta untuk lebih baik di rumah, semua juga tinggal di rumah. Karena itu jumlah kasus orang Indonesia yang kena COVID itu sekitar 700 orang, 750, tetapi 95% sembuh. Dan hanya 2 orang yang meninggal. Selebihnya dalam kasus yang terakhir ini belum ada orang Indonesia yang terkena COVID varian B1617. Begitu, Laura. Oke, Mas Tommy. Mas Iwan, gimana? Ada yang mau ditanyakan nih? Ya, saya kalau ngelihat kasus yang ada di Singapura, Mas Tommy sudah menjelaskan dengan gamblang dan memang di sana disiplin. Yang pertama itu, yang kedua adalah tadi teknologinya sudah memang lebih di depan karena sudah menggunakan token trace together tadi, itu sangat menarik. Semoga nanti di Indonesia juga mengikuti itu. Mas Tommy, di sana apakah warga Indonesia yang ada di Singapura itu semua udah divaksin atau juga ngikutin aturan yang Singapura tadi, Mas Tommy, untuk usia-usianya? Di Singapura itu, Mas Iwan, memang mereka itu betul-betul melakukan vaksinasi pun dengan agenda yang sangat baik, tertib sekali. Tidak ada orang yang bisa memotong giliran itu. Jadi yang pertama dilakukan vaksinasi adalah frontliner. Yang disebut frontliner itu adalah petugas di rumah sakit dan di bandara dan di pelabuhan. Baru kemudian orang yang di usia 70 tahun. Kemudian usia 60. Kemudian kemarin 40 tahun. Nah, sekarang bulan depan ini, besok dimulai adalah anak SD usia 12-18. Ini memang agak mengagetkan karena ketika varian B1617 itu ada anak sekolah Singapura sejak bulan Juli sudah
memulai sekolah kembali, tatap muka. Nah, tapi kemarin di bulan April ada kasus di sekolah sehingga kemudian terpaksa satu sekolah itu di tes PCR, walaupun jumlahnya sedikit, tapi mereka harus dikarantina. Itu yang membuat sekarang pemerintah Singapura 12 sampai 18 juga boleh divaksinasi dan mulai di bawah 39 divaksinasi. Nah, bagaimana dengan orang Indonesia? Yang menarik adalah kemarin ada pertemuan Sekjen Kementerian Luar Negeri dengan semua duta besar. Saya menanyakan bagaimana dengan pekerja migran, karena usianya masih muda-muda, Mas Iwan. Ya. Pekerja migran kita kan usianya antara 20-23. Ya. Jadi Kementerian Luar Negeri mengatakan tolong daftarnya kirim ke kami, nanti kami akan masukkan ke dalam list kapan mereka akan mendapatkan vaksinasi. Tetapi belajar dari pengalaman yang 8 April itu, pemerintah Singapura berpikir bahwa semua orang setidaknya harus mendapatkan first jab dulu. Karena itu yang kemarin biasanya 28 hari, diundur menjadi 2 bulan, supaya kemudian 4,6 juta orang itu, dari 5,6 juta, itu paling tidak mendapatkan first jab. Setelah itu baru mereka akan menjalani atau mendapatkan second jab-nya. Jadi mereka betul-betul terorganisir, tertata baik. Dan yang paling baik juga pelajaran bagi kita, Mas Iwan, pemimpin di sini memberikan teladan. Jadi mereka itu kalau dikatakan jangan keluar rumah, ya mereka juga tidak keluar rumah. Mereka keluar negeri harus karantina, ya namanya mau menteri, mau perdana menteri, ya 14 hari. Atau sekarang 21 hari dia karantina. Di Indonesia, orang pejabat kita belum memberikan contoh yang baik, akibatnya ketidakpatuhan itu tinggi di Indonesia. Begitu, Mas Iwan. Wah, oke. Pak Tommy, kalau untuk WNI yang ingin mengikuti program vaksin ini, itu bagaimana ya alurnya? Apakah mereka harus melapor ke kedutaan besar atau bagaimana, Pak? Di sini semua registernya lewat online. Jadi MOH itu membuka line khusus, kita daftar saja, nanti mereka langsung kirim jawaban. Kita diberikan pilihan tanggal berapa Anda bisa, jam berapa. Jadi kita tinggal isi, semua orang tinggal mengisi tanggal berapa, jam berapa, dan tempat di mana. Yang menarik sebetulnya konsep di Singapura itu kan sama dengan di Indonesia RT RW. Nah, kelurahan itu yang menjadi tempat untuk vaksinasi. Jadi di community center itu setiap daerah di Singapura itu ada community center. Rumah sakitnya datang ke community center, mereka men-set up tempat untuk vaksinasi, semua orang tinggal register, community saya dekat di mana. Jadi kalau saya misalnya dekat di daerah Tampines, ya taruh saja Tampines, hari apa, jam berapa. Nanti tanggal yang kedua juga kita ditanya kembali, yang kedua Anda mau kapan. Jadi semua dasarnya online dan first come first serve. Oke, jadi benar-benar organize ya. Melibatkan community center juga ya, Pak Tommy dan Mas Iwan, seperti itu tuh Mas Iwan kalau di Singapura. Iya, jadi sekarang saya mau ke personal Mas Tommy nih. Mas Tommy sendiri posisinya di Singapura, kalau semua teratur, nah sekarang saya balik ke Mas Tommy. Mas Tommy, ini kan sebenarnya bisa disebut, kalau di dunia negara-negara lain kan disebut gelombang kedua COVID, termasuk mudik dan lain-lain itu ya Mas Tommy ya. Ya. Bagaimana Mas Tommy pengalaman terakhir? Apakah Mas Tommy juga mudik? Karena posisi mudik kemarin, posisinya kan diharapkan di Indonesia sendiri diharapkan tidak mudik, dan beberapa teman-teman di Indonesia, warga Indonesia juga tetap aja banyak yang mudik. Itu Mas Tommy. Terima kasih. Iwan, jadi yang tadi saya katakan, Singapura memperbolehkan orang untuk keluar. Tetapi ketika mereka masuk kembali, itu 21 hari di karantina sekarang. Setelah varian B16-17, itu 21 hari. Sebelumnya 14 hari. Jadi sekarang ditambah 3 minggu. Dan 3 minggu sekarang harus di hotel yang ditunjuk oleh pemerintah Singapura. Nah, pengalaman teman-teman KBRI, bukan pulang karena mudik, tetapi pulang karena ada penugasan, itu ketika kembali itu mereka waktu itu masih 14 hari. 14 hari di dalam hotel, itu 4 hari pertama itu menikmati,
tetapi 7 hari kemudian itu yang disebut dengan istilahnya apa ya, cabin pressure. Jadi dia stres sekali karena tidak boleh keluar, tidak bisa buka jendela, hanya ada boleh di dalam ruangan di kamar saja. Pintu Berarti kuncinya dari luar ya, Mas ya? enggak, orang pintu itu kita enggak. hanya boleh sekali masuk, nggak bisa keluar. Jadi kalau kita keluar, kita nggak bisa masuk lagi. Nah, kalau orang keluar, itu dia dikenakan denda 10.000. 10.000 dolar Singapura itu hampir 100 juta atau penjara 6 bulan. Nah, itu yang membuat orang 14 hari, apalagi ditambah 7 hari, 21 hari, itu stressful, Mas Iwan. Itu yang membuat kemarin tidak ada satupun teman di KBRI yang mudik. Karena memang kita juga takut sejak di Indonesia kasusnya sedang meningkat, orang mudik ramai sekali, sehingga semua kita sama-sama di Singapura saja, tidak kemana-mana, Mas Iwan. Wah, menarik sekali, Mas. Menarik sekali. Menarik, Ini cerita yang menarik. sangat menarik. Jadi, Iya, betul. memang di sana ya tadi, disiplin. Saya rasa Dan juga modelnya bukan pelarangan ya, Pak Tommy ya, tapi lebih ke aturan-aturan yang mengikutinya itu sangat-sangat strict gitu. Betul, dan yang menarik salah satu contoh Mbak Laura, Mas Iwan. Sekarang ini kan menggunakan masker itu di Singapura wajib. Siapa orang yang mengontrol orang pakai masker atau tidak pakai masker? Kalau hanya mengerahkan petugas polisi, tidak mencukupi jumlah polisi untuk mengontrol walaupun hanya 5,6 juta. Karena itu mereka menunjuk sukarelawan untuk menjadi pengawas. Jadi masyarakat menjadi bagian pengawas masyarakat. Dia hanya diberikan rompi merah, ditulis di belakangnya ambasador task force COVID, dia berhak untuk memberikan peringatan. Jadi kalau orang tidak menggunakan masker, dia tegur. Anda tidak menggunakan masker atau menggunakan maskernya tidak proper, tidak menutupi hidung dan mulut, itu diingatkan. Kalau kedua kali diingatkan tidak juga mematuhi, yang ketiga kali itu didenda. Dendanya adalah 300 dolar Singapura. Nah, kalau kita melakukan pelanggaran sekali, itu Laura register di kantor polisi. Ketika kita melakukan pelanggaran kedua, maka dendanya 2 kali dari yang pertama. Jadi dari 300 ke 600. Kalau kita melakukan pelanggaran kembali ke yang ketiga, itu 2 kali dari 600, jadi sudah 1.200. Nah, kalau orang-orang asing, nah kemarin yang menarik, kita ada di Singapura ditetapkan maksimum orang hanya boleh Desember itu 8 orang. Ada expatriate dari Inggris, 12 orang menyewa yacht di marina muter-muter, kemudian dia tidak pakai masker, foto bersama segala macam, 12 orangnya diminta meninggalkan Singapura dan dilarang untuk bekerja seumur hidup di Singapura. Jadi itu yang membuat mereka berlaku untuk semua, pejabat, orang Singapura, orang asing. Memang kemudian ada pertanyaan, kami yang dari kedutaan, karena kami diplomat, itu kan terikat dengan Vienna Convention. Karena itu banyak teman-teman dari Eropa komplain, seharusnya kita mempunyai kekebalan imunitas dari diplomasi dan tidak boleh dilakukan penegakan hukum. Tapi Singapura mengatakan ini bukan persoalan pelanggaran atau tidak menghormati Vienna Convention, tetapi ini adalah bagian untuk menyelamatkan kita bersama supaya tidak tertular. Jadi seperti itulah Singapura menerapkan kemarin Natal dan Tahun Baru, semua duta besar Eropa untuk pertama kalinya juga tidak pulang ke negaranya karena mereka ketika kembali tidak mau 21 hari di karantina di hotel. Iya, iya. Aduh, itu keren banget Pak Tommy share-nya gitu ya tentang gimana Singapura. Semoga nanti Indonesia bisa mengikuti ya, karena kan ini dekat ya, tetangga, seharusnya kita bisa mencontoh lah gitu. Ya Mas Iwan ya? Saya sebetulnya Mbak Laura, sejak Desember karena saya masih anggota COVID Task Force COVID ya, gugus Satgas COVID. Saya sejak Desember itu
sudah mengingatkan dan meminta ke Pak Doni Monardo, Ketua Satgas ketika itu, untuk menerapkan teknologi trace together itu diterapkan di Indonesia. Dan Pak Doni menyetujui. Ketika itu kami coba hubungkan Temasek Foundation yang memproduksi alatnya dengan BNPB dan BPPT untuk mendiskusikan bagaimana kalau ini diterapkan di Indonesia. Hasilnya menurut BPPT ini reliable untuk diterapkan. Karena itu kemudian diterapkan di gugus tugas di Satgas COVID di BNPB. Dan setelah itu relatif lebih aman karena ketika orang positif dan lebih cepat diketahui, orang itu bisa lebih cepat dikarantina. Nah, karena itu kemudian Pak Doni mengatakan coba kita terapkan di wilayah. Nah, sekarang kita sedang coba exercise di Bintan. Mengapa Bintan? Karena jumlah penduduknya hanya sekitar 100 atau 200 ribu, satu pulau. Kalau kita nanti berhasil menerapkan trace together di Bintan, harapannya adalah kita bisa membuat bubble Singapura Bintan. Jadi kita mau exercise, pemerintah sekarang berupaya untuk menghidupkan pariwisata, saya katakan step by step. Mulai dari Bintan dulu, kalau kita bisa kendalikan Bintan, baru kemudian kita bisa misalnya ke Bali atau mana. Tapi tracing, digital tracing itu pengalaman Singapura itu sangat efektif sekali, karena tidak mungkin orang itu ditanya seminggu terakhir bertemu dengan siapa saja ketika orang itu positif. Pasti lupa. 3 hari saja lupa. Dengan digital tracing itu bisa menyimpan data sampai 360.000 data orang yang bertemu dengan kita ketika kita seminggu terakhir atau sebulan terakhir ke belakang. Oke, digital tracing ya Pak Tommy. Ini nanti mungkin akan kita tanyakan juga ke Pak Doni, karena kebetulan Pak Doni akan menjadi narasumber di World Vaccine Update tapi minggu depan. Semoga ya Pak Doni tidak berhalangan, jadi nanti kita bisa nyambung nih gitu. Kalau misalnya tadi Pak Tommy sudah cerita Singapura gimana, coba langsung kita tanyakan minggu depan. Oke, terima kasih Pak Tommy untuk share-nya malam hari ini. Nice share banget, banyak informasi yang kita dapat. Kita langsung ke Pak Adarta. Sebentar. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih ke Mas Tommy Suryo Pratomo, ini senior saya. Terakhir saya ketemu di HPN di mana ya? Sebelum Surabaya pokoknya. Ada ya Mas Padang, ketemu di Mas Padang. Setelah itu saya nggak pernah ketemu lagi. Saya cuma mau tambah satu. Walaupun agak telat Mas Tommy, selamat ulang tahun. Terima kasih. Selalu sehat walafiat. Amin, amin. Happy birthday, Walaupun agak Pak telat. Tommy. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Oh iya, Pak Adarta. Oke. Terima Kita kasih, langsung Balia. ke Silakan. Pak Adarta ya. Tadi Pak Tommy juga cerita kalau di Singapura itu bahwa masyarakat juga berpartisipasi untuk mengawasi masyarakat lainnya. Sebenarnya ini hampir sama ya dengan apa yang dilakukan sama Pak Adarta Ongko Saputra sebagai Ketua Umum Komunitas Indonesia Lawan Libas atau Kill COVID-19. Nah ini gimana Pak? Sudah bisa belum kita bilang bahwa upaya kita itu hampir-hampir mirip mungkin dengan Singapura atau gimana Pak Adarta? Oke, terima kasih. Selamat ulang tahun dulu Mas Tommy. Kita tunggu undangan ini ya. Oke, saya ingin memperkenalkan untuk Kill COVID-19 karena komunitas ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Dimulai dengan perkumpulan para relawan yang menggalang bantuan untuk mengatasi COVID-19. Terutama bantuan-bantuan dari Tiongkok itu. Jadi kita menggalang bantuan dari Tiongkok untuk korban-korban COVID-19 di Indonesia. Lalu berikutnya kami juga mengadakan satu gerakan ya, karena kita pikir kita kelompoknya waktu itu belum besar, dimulai cuma ratusan orang saja. Tetapi kita pikir ada sesuatu yang perlu untuk kita bantu pemerintah ini ya. Jadi bekerja sama dengan pemerintah. Nah, salah satu bidang yang kita anggap sangat menentukan bagi penanganan COVID-19
itu adalah edukasi. Jadi kami mulai di bulan Maret itu tahun lalu itu mulai dengan menggunakan masker. Jadi propaganda memakai masker, propaganda untuk jaga jarak maupun mencuci tangan. Karena pada saat itu belum ada obat, belum ada vaksin. Jadi sangat berat sekali. Begitu masuk rumah sakit cuma tinggal hidup atau mati gitu. Jadi begitu besar sekali pasien jumlahnya itu, sehingga rumah sakit itu boleh dibilang sudah over. Jadi kadang-kadang orang-orang itu harus duduk di IGD selama 3 hari 3 malam duduk gitu ya, bukan tidur karena tempat tidur sudah tidak ada. Lalu mereka dikasih oksigen hanya duduk menanti tempat tidur. Jadi penderitaan waktu itu cukup berat ya, sehingga kami pikir tidak ada jalan lain, satu-satunya jalan harus memberikan edukasi. Lalu kalau diedukasi kan jumlahnya terlalu melebar, sehingga kita harus pilih mau yang diedukasi yang di mana. Setelah kita melakukan studi, maka kita pilih adalah rumah tangga. Klaster rumah tangga ini yang kita anggap sangat penting. Sehingga di Kill COVID itu dikenal dengan 2 program utama. Yang pertama adalah program namanya Home Hospital. Ya, Home Hospital itu adalah program untuk mencegah masuknya COVID-19 ke dalam rumah tangga dengan aturan-aturan main. Kita kenal dengan 3S. Ya, 3S. Kalau biasa orang kenal 3M, kita kenal dengan 3S. Yang pertama itu harus suasana, siap sedia. Jadi semua pihak sampai hari ini pun masih berlaku bahwa kita di rumah tangga itu harus siap sedia, tidak boleh lengah. Tidak boleh sedikit pun lengah. Kedua itu adalah safety. Atau kita harus betul-betul aman dengan segala peralatan, masker, kalau di rumah ada sanitizer dan kelengkapan lainnya. Itu ada aturan-aturannya. Dan yang ketiga itu adalah sehat. Jadi kita harus sehat, betul-betul sehat lahir dan batin. Ya, makan sehat, minum vitamin, olahraga itu wajib hukumnya. Jemur matahari juga gitu ya. Kemudian mengenai sehat batin tadi ya banyak berdoa aja. Ya, kalau ke gereja, ke masjid, ke vihara harus itu wajib itu. Kalau belum bisa ya online, tapi itu dianjurkan karena biasanya orang itu fatal ya, fatal kena COVID sampai fatal atau meninggal dunia karena satu hal, yaitu ketakutan. Jadi ini sangat menekan karena COVID itu yang pertama menyerang tubuh kita, yang diserang pertama itu adalah mental. Jadi mental dan spiritual kita. Karena saya sendiri pun pernah mengalami COVID di bulan Juli itu tahun lalu, hampir 1 bulan saya dirawat di ICU. Nah, saya mengalami sendiri bahwa apabila kita kena COVID-19 itu, kita tuh cuma di otak kita itu cuma mau mati aja. Jadi perjuangan untuk hidup itu betul-betul diperlukan. Karena orang yang sudah ada di ICU, itu sudah seperti udahlah pasrah, udah nggak kuat saya gitu. Nah ini perjuangannya ini harus kita lawan. Bagaimana caranya sehingga mental dan spiritualnya itu harus betul-betul siap gitu ya. Ya perlu juga didukung dari keluarga ya, teman-teman, saudara untuk berdoa gitu ya. Jadi untuk melewati masa kritis kita yang berada di ICU gitu. Nah, program kedua itu kita namakan Little Circle atau lingkaran kecil. Kenapa disebut lingkaran kecil? Kita mau mencoba supaya di dalam rumah tangga
apabila keluarga ada yang kena COVID-19, kita harus bisa memutus rantainya. Jadi misalnya suami yang sudah kena, jangan sampai istrinya kena, atau sebaliknya. Atau suami kena, jangan sampai anak-anak itu kena. Jadi kalau satu orang kena, cukup satu orang saja yang kena. Nah, bagaimana caranya memutus rantai ini? Ya ada aturan-aturan main. Itu yang kita ada buat edukasi melalui buku-buku yang kita terbitkan, ya, ada buku saku, buku petunjuk gitu ya. Ada juga buku yang dibuat digital itu ya. Jadi ini perlu sekali sampai kepada proses isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri ini sebetulnya sangat penting karena banyak orang anggap isolasi mandiri itu sama dengan tidur di dalam kamar, tidak campur orang. Ini keliru, sangat keliru. Karena isolasi mandiri ini betul-betul harus dipelajari gerak daripada COVID-19. Sehingga aturan mainnya itu juga harus ada. Jadi tidak boleh kita bilang, oh oke lah, sudah ditaruh di kamar, sudah beres. Tidak. Ini yang menyebabkan termasuk sentuhan, cara mandi, ya, cara berpakaian, itu. Nah ini contoh-contoh. Cara pakai masker pun harus ada. Kita ada aturannya. Jadi setiap rumah tangga itu kita edukasi. Misalnya contoh, kalau ada tamu datang, dia pakai masker. Ya, kalau misalnya Mas Iwan datang ke rumah saya, Mas Iwan dengan sangat menyesal, mohon maaf, maskermu dibuka. Maskermu dibuka, silakan disimpan, dikantongi atau apa terserah. Saya berikan masker khusus dari saya. Ya, masker khusus dari saya. Jadi siapapun yang masuk rumah kita harus menggunakan masker dari kita. Itu adalah protokol home hospital kita untuk membendung masuknya COVID-19 di dalam rumah tangga kita. Mungkin kadang-kadang tersinggung, kenapa? Saya kan baru ini pakai masker dari rumah. Nah, tapi kita kasih penjelasan, apapun yang terjadi, silakan ganti dengan masker yang telah kita sediakan di dalam rumah. Karena masker yang kita sediakan di dalam rumah pasti jauh lebih aman. Jauh lebih steril itu berarti membiasakan ya Pak ya? Masker. Berarti itu membiasakan kepada siapapun ya Pak Adarta ya? Ya, termasuk misalnya kita ada di rumah ibadah. Saya berkeliling ke rumah ibadah untuk memberikan edukasi itu. Siapapun yang mau masuk rumah ibadah online, offline, harus menggunakan masker yang disediakan rumah ibadah. Tidak boleh dia pakai masker sendiri untuk masuk di rumah ibadah. Risikonya sangat tinggi. Karena apa? Masker itu adalah sumber virus. Ya, jadi rumah virus itu adanya di masker. Kenapa kita bilang pakai masker? Karena kita mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh kita melalui droplet, melalui hidung. Nah, artinya apa? Artinya masker itu sumber virus. Jadi kalau ada orang masuk ke rumah tangga kita, dia pakai masker, artinya dia bawa virus. Quote unquote kita nggak tahu, mungkin saja tidak. Tapi ada kemungkinan besar maskernya itu adanya bukan di baju, di kaki, bukan, tapi di masker. Sehingga protokol kita, orang yang datang masuk di dalam rumah tangga kita harus copot maskernya, diganti dengan masker yang baru. Nah, itu kira-kira dua program edukasi dari Care COVID. Masih ada banyak program lagi, tapi itu kira-kira yang terpenting yang perlu kita perkenalkan, kita beritahu ya kepada semua masyarakat. Care COVID sendiri sudah tersebar di 17 provinsi di Indonesia dengan jumlah relawan yang sudah cukup besar, mungkin di atas
25.000 orang gitu kira-kira. Wah, terima kasih Pak itu. Wah, materinya memang semuanya harus tahu ini Mbak Laura ya. Jadi nanti kita nice share perdalam juga. lah untuk berikutnya. Oke. Sayang sekali. Iya. Terima kasih Pak Jadi Adarto. memang Monggo, Pak Adarto. peran-peran komunitas ini sangat-sangat penting ya untuk kita melawan pandemi ini. Nah, kebetulan saya juga ingin menyapa beberapa komunitas yang hadir pada malam hari ini, Mas Iwan. Itu ada ibu-ibu dari komunitas Cinta Berkain. Kemudian saya juga mau menyapa selamat malam kepada komunitas GPM atau Gerakan Pakai Masker. Mungkin hampir-hampir sama ya, mengedukasi juga nih harusnya. Jadi komunitas-komunitas seperti ini harusnya lebih banyak lagi, jadi lebih bisa menjangkau masyarakat yang jumlahnya ini 270 juta, Mas Iwan. Kemudian ada komunitas Askomik, Asosiasi Komunitas Musik Indie Kreatif. Nah, ini selamat malam semuanya, terima kasih teman-teman dari komunitas yang bisa hadir pada malam hari ini. Baiklah, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Duta Besar RI untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo, dan juga Ketua Umum KIL COVID, Bapak Adarta Ongkol. Saya akan kembalikan ke Mbak Lia. Silakan, Mbak Lia. Oke, Mbak Lia sepertinya sinyalnya atau audionya agak-agak nge-freeze ya ini. Kalau suara saya bisa didengar, Mas Iwan? Bisa. Nggak kedengeran ya? Ya, silakan Pak. Oke, sorry. Terima kasih Mas Tommy atas sharingnya, dan juga terima kasih Pak Data atas sharingnya. Dan sekarang kita langsung aja akan ke rubrik testimonial dalam rangka Hari Lansia Nasional. Mas Jim Bandung. Saya persilahkan. Ya. Silahkan, Mbak Grace. Oke, ya. Terima kasih Mbak Lia. Saat ini selamat Hari Lansia Nasional tanggal 29 Mei. Sebenarnya 30 Mei-nya ada Hari Tanpa Tembakau sedunia ya. Dalam rangka Hari Lansia Nasional ini ada beberapa narasumber kita seluruh dunia ya, dari New Jersey ada Mbak Kenneth Salim, ada juga ada tadi Pendeta Tricia Mambo yang sudah memimpin kita doa tadi pembukaan. Bu Pendeta, Ibu Tricia. Halo. Halo. Iya, makasih. Apa kabar Ibu Tricia? Baik sekali. Iya, kira-kira bisa bisa sharingkan di sini sama teman-teman semua di sini. Sudah divaksin, Bu? Ya, saya sudah 2 kali, sudah lengkap. Pertama di awal April, kemudian yang kedua di awal Mei. Jadi memang awalnya agak takut-takut sih. Ya. Awalnya. Vaksinnya apa? Sinovac ya. Sinovac, iya. Sinovac ya. Jadi waktu itu diadakan oleh Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Jadi kami ambil bagian di situ, dan pengalaman waktu sesudah vaksin memang hanya sedikit aja sih, rasa pegal-pegal di badan, terutama di kaki, kira-kira sampai seminggu. Tapi sesudah itu sudah biasa lagi. Tapi mungkin ada pada waktu vaksin kedua barangkali ada sedikit beberapa hari itu cemas banget. Ya, cemas. Ada rasa cemas gitu, rasa kurang nyaman gitu. Tapi secara fisik sih oke-oke aja. Ya, jadi demam sebenarnya nggak ada yang sakit, tapi perasaan. Iya, itu aja. Tidak demam, tidak apa. Paling yang dirasa secara fisik cuman kaki aja yang agak pegal-pegal selama kurang lebih 1 minggu. Setelah vaksin ke-1 maupun kedua, setelahnya sampai sekarang sehat ya? Ya, aman, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Terima kasih sharing pengalamannya, Bu Tricia.
Kita Ya, lanjut. terima kasih untuk forum yang luar biasa ini. Terima kasih. Bisa bergabung di World Vaccine Update. Oke, Om Kenneth bisa bergabung dengan kita dan sharing pengalamannya. Iya, sudah kedengaran suaranya? Sudah kedengaran. Ya. Oke, saya mesti lihat dulu catatannya ini. Vaksin pertama bulan Februari tanggal 24. Lalu yang kedua bulan Maret tanggal 15. Itu di Meadowland di New Jersey. Alhamdulillah tidak ada side effects-nya dan cuma sakit di tempat injection-nya aja. Jadi tidak ada efek-efek lainnya. Demam, sakit badan, pegal? Enggak ada. Lapar, ngantuk mungkin? Mungkin lapar ya. Ini apa? Karena sedikit anxiety juga. Memang kita nggak tahu sih apakah ini keputusan yang benar atau tidak. Tapi percayalah kita sama saintis ya, sama science. Jadi kita memutuskan untuk mengambil vaksinasi ini. Dan ya, terima kasih. Oke, satu lagi, apa jenis vaksinnya di New Jersey ini dapatnya tadi? Dapat Pfizer. Pfizer. Dan ternyata nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Iya, sampai sekarang sehat. Iya. Terima kasih Om Kenneth sharingnya. Satu lagi terakhir waktu yang singkat ini, Mbak Ibu Angela Widowati hadir bersama kita. Ibu Angela. Dr. Grace, saya mau nanya sedikit ke Om Ken. Om Ken ini Bandung dia. Cerita Mbak Lia sama Mas Jim tuh seniornya beliau-beliau ini di sana. Jadi ya, Mas Iwan. Om Ken ini udah pertama malang melintang di sana ya Mbak Lia ya. Jadi pengalamannya mungkin udah luar biasa di USA. Ya, saya sudah hampir 50 tahun di sini. Luar biasa. Tapi masih bisa ngomong Sunda, ayo. Biasa sedik lah. Abdi oke, Bandung. Biasa. Jadi keluarga yang ada di Om Ken, keluarga yang di sana semuanya udah vaksin ya Om Ken? Sudah, istri sudah, anak-anak juga sudah. Oke, jadi semua sudah. Semoga selanjutnya sehat walafiat. Kami doakan semua, termasuk saudara-saudara kita yang ada di sana semuanya sehat, semua sudah dapat vaksin, saling menjaga seperti Pak Adarta tadi dan catatan dari Mas Tommy tadi juga luar biasa di Singapura. Luar biasa. Semoga kita, semuanya bisa. Kita tidak memikir bahwa masker itulah sumbernya juga. Betul. Jadi ganti masker tiap kali kita ke rumah orang lain itu memang satu nasihat yang bagus sekali. Ya, terima kasih untuk doa-doanya dan kita juga berdoa untuk Indonesia supaya program pemerintah bisa berhasil dengan baik. Amin. Gitu. Amin. Dokter Ali tadi mau menanyakan sesuatu, Dokter Ali. Enggak, tanya jenis vaksinnya udah ditanya oleh Dr. Grace. Ya, Pfizer ya, betul. Ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat sharingnya tadi Om Ken, Ibu Pendeta Tricia juga. Saya kembalikan ke Mbak Lia. Terima kasih Dr. Grace. Nah, sekarang kita balik ke rubrik tanya jawab. Ini juga hendak saya sampaikan kalau Pak Ken Salim itu salah satu dari segelintir orang Indonesia yang di Serikat selama 30 tahun, mungkin lebih kali ya Om. Pensiun.
pensiun sih baru 2 tahun. Pensiun baru 2 tahun, tapi Om Ken itu salah satu tenaga yang ada di belakang layar, yang make sure semuanya itu berjalan dengan baik. Jadi terima kasih Om Ken atas waktunya, dan juga ini kadang-kadang kalau Om Ken itu kalau datang ke rumah itu kita selalu ngomong Bandung dan makan makanan Indonesia. Jadi he is like really orang tua kami di sini. Terima kasih sekali lagi Om Ken. Kapan ke Philadelphia lagi nih? Siap. Kami kadang-kadang sering bertemu janjian makan siang ke Philadelphia sekitar 3 jam, lalu setelah itu kembali lagi pulang cuma untuk makan aja kita ke sana. Tapi itu sebelum pandemi, jadi kita harapkan semuanya bisa kembali normal seperti biasa. Nah, kita kita akan masuk ke segmen berikutnya diasuh oleh Ibu Elvira dari Austria. Ini mengenai tanya jawab. Saya persilahkan Mbak Elvira. Terima kasih Lia. Salam sehat untuk semua yang hadir. Ini aku ada pertanyaan, mungkin ke dokter langganan aku ya, Dr. Ali, terkait sama berita yang terkini nih hari ini tentang titer antibody. Pertanyaannya, Dr. Ali, itu sebetulnya titer antibody itu apa, dan betulkah bahwa sampai saat ini belum ada batasan sampai sejauh mana yang baik, titer yang baik atau tidak? Begitu. Baik, terima kasih. Jadi antibodi SARS-CoV-2 yang diperiksa pada umumnya sesudah vaksinasi itu disebut pemeriksaan imunoserologi anti SARS-CoV-2 kuantitatif. Jadi muncul angka, ada yang kualitatif, hanya yang mengetahui bahwa sudah ada IgG, IgM. Itu udah lama kelihatannya nggak dipakai. Nah, yang sekarang yang sedang ngetren adalah pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 kuantitatif yang merebak luar biasa, yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, dan saya juga terjerumus penasaran ikut memeriksa karena ingin tahu. Dan memang ternyata hasilnya bervariasi sangat tinggi sekali. Sebagai contoh, teman saya yang pernah jadi penyintas COVID, itu titernya bisa mencapai 1.300 lebih malah. Sementara saya yang sudah divaksinasi 2 kali, titernya hanya 2 digit. Rata-rata sesudah vaksinasi titernya hanya 2 digit. Jadi sekitar, saya pribadi hanya sekitar 20, sesudah sebulan vaksinasi kedua malah periksa berikutnya bukannya naik malah menurun. Jadi intinya memang tidak disarankan untuk memeriksa antibodi humoral, namanya itu yang diperiksa antibodi cairan, yang kelihatannya angka titernya itu tidak menggambarkan imun respon atau kekebalan tubuh yang ditimbulkan dari vaksin atau dari infeksi virusnya. Nah, selain antibodi humoral atau cairan ini, ada satu lagi namanya antibodi selular. Antibodi selular itu dibentuk oleh sumsum tulang belakang pada saat kita berinokulasi dengan virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu lebih akurat hasilnya, hanya saja cara pemeriksaannya memerlukan laboratorium yang sangat amat canggih, dan kebanyakan itu dipakai oleh pabrik vaksin untuk menilai pada saat mereka melakukan trial phase. Jadi kalau kita ke laboratorium komersial biasa, dan jujur di Indonesia belum bisa untuk memeriksa antibodi yang selular. Dan sekarang Kemenkes menganjurkan supaya semua yang sudah divaksinasi sebaiknya tidak memeriksa titer anti SARS-CoV-2 kuantitatif, karena hanya buang-buang uang dan hasilnya tidak menggambarkan kekebalan yang ada.
Sebagai contoh, yang tadi 250 malah kena COVID, saya yang cuma 2 digit, rata-rata sesudah vaksinasi munculnya hanya 2 digit. Alhamdulillah sehat-sehat sampai sekarang. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, silahkan kalau ada yang menambahkan, tapi sebelumnya aku hanya ingin tahu juga nih, ini berarti kan tadi ada yang humoral sama selular ya. Kalau yang selular itu menurut Dokter Ali kan masih belum ada di Indonesia ya. Berarti yang dites yang di Indonesia itu yang humoral itu juga mahal ya berarti ya dokter ya? Tidak, 250.000 Bu. Ambil darah, 2-3 jam keluar hasilnya, 250.000 di labor. Hampir di setiap jalan sekarang ada posternya besar-besar, periksa anti SARS-CoV-2 pasca vaksinasi. Tapi nggak ada gunanya juga sebetulnya ya dokter ya? Mungkin ada gunanya, terutama untuk penyintas, karena paling tidak bisa memonitor seberapa cepatnya turun titer antibodinya supaya bisa untuk minta vaksinasi kedua. Oke. Sip, terima kasih dokter. Ada lagi yang dokter-dokter lain yang Dokter Ali sudah selesai kah? Freeze nih. Sudah ya? Sedikit. Oke, silakan. Silakan Grace. Sudah luar biasa penjelasan Dokter Ali. Hanya satu lagi dok, perlu kepentingannya untuk donor plasma konvalesen dok. Ya, itu salah satu gunanya ya. Dan dan lagi batasannya. Tadi ada batasannya. Kalau begitu Dokter Grace ada batasannya nggak? Titernya berapa baru boleh menjadi donor? Di atas 150. Di atas 150. Di atas 150 bisa jadi donor konvalesens plasma. Oke, sip. Terima kasih. Ada lagi dokter yang mau menambahkan? Pemeriksaan ini sebetulnya lebih cenderung untuk digunakan dalam rangka penelitian epidemiologi ya, karena belum ada cut-off yang definitif, jadi masih perlu untuk penelitian lebih lanjut. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Ali dan Dokter Grace. Saya kembalikan kepada saya kembalikan pada Ibu Lia. Terima kasih Ibu Lia. Terima kasih Mbak Vira atas tanya jawabnya. Ini memang menarik sekali ya, karena memang kita selalu ingin tahu gimana sih sebetulnya titer kita tuh ada berapa. Kebetulan salah satu sahabat saya kemarin ini sempat WA dan ngomong kalau sesudah divaksin ternyata titer itu keluar itu masih belum ada 20, tapi sedangkan ada salah satu anggota keluarga kami juga yang ternyata sudah periksa dan itu lebih dari 200, dan sampai sekarang ini mungkin masih misteri. Bagaimana mungkin di masa yang akan datang kita bisa membahas dengan lebih dalam lagi. Nah, berikutnya kita ada sebelum ini segmen kita yang terakhir sebelum kita menutup acara ini, dan ini adalah segmen roundtable dari teman-teman, karena kita juga memperingati jasa-jasa dari teman-teman yang bekerja di belakang layar, dan sudah hadir bersama kita beberapa apoteker dari RSUD Jambi, dari Rumah Sakit Immanuel Bandung, ada Mas Tito, dan juga ada Pak Yohanes yang bekerja di Central Supply di salah satu rumah sakit Philadelphia. Nah, saya serahkan kepada Mas Ben Saputra untuk round ini. Silahkan Mas Ben. Terima kasih Lia. Saya didampingi oleh sahabat saya, Mbak Laura Elvira dari Kompas TV. Halo Mbak Laura, mari kita handle acara ini. Jadi saya sebelumnya ingin menyapa dulu, nanti mungkin Mbak Laura yang handle ya, tapi saya ingin menyapa dulu rekan-rekan kita yang hadir saat ini dari RSUD Jambi adalah apoteker Mbak Novellani dan Dian Purnamasari. Apakah sudah hadir? Tadi saya sempat lihat. Iya Pak, hadir. Oh, Oke. Sorry, suaranya nggak kedengaran. Kemudian dari Rumah Sakit Immanuel, kita juga ada Mbak Elvina dan Mbak Kristi. Apakah sudah hadir?
kemudian saya ingin menyapa Mas Christophoris Tito Adi Prandito dari Taiwan. Halo. Selamat malam, Pak. Malam, ya Pak dari Taiwan ini. Mas Tito ini juga pinter bahasa Spanyol ya, kalau saya baca biografinya. Wow. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Kemudian sahabat kita yang selalu hadir di acara kita adalah Mas, apakah sudah hadir Bapak Yohanes Sulistiono? Ya, hadir Pak. Oke, hai. Sudah nyampe ya? Sudah nyampe ya? Sudah nyampe, ya. Oke, alhamdulillah ya, dari Philadelphia. Nah, di acara roundtable ini, jadi kita sharing ya, seperti Ibu Lia bilang tadi, kita semua sangat berterima kasih kepada para dokter dan nurses, perawat. Tapi di belakang layar, para apoteker dan peneliti ini sangat berperan sekali ya. Kita bisa dengar dari mereka mengenai pengalaman mereka. Mungkin Mbak Laura bisa membuka dengan pertanyaan. Silakan Mbak Laura. Ya, terima kasih Mas Ben. Oke, jadi hari ini kita ada 2 narasumber, terus nanti ada teman-teman apoteker yang dari RSUD Jambi, dan juga RS Immanuel untuk bisa bertanya ya ke narasumber kita hari ini. Saya ingin mempersilakan kepada Mas Tito terlebih dahulu, mungkin bisa cerita Mas, ini peran-peran apoteker di masa pandemi ini seperti apa sih Mas, kalau misalnya dari pengalaman Mas Tito sendiri atau dari yang Mas Tito tahu. Silakan Mas Tito. Ya, selamat malam kepada Mbak Laura yang di Indonesia, dan juga selamat pagi, siang, dan sore kepada semua di seluruh belahan dunia. Kalau dari saya sendiri, saya itu pertama memperkenalkan diri. Saya lulusan S1 farmasi, namun saya tidak berpraktek, tidak berprofesi sebagai apoteker. Saya sedang mengenyam pendidikan S2 di Taiwan, di Taipei Medical University. Kemudian kalau dari pengalaman teman-teman saya apoteker yang di Indonesia, dan juga dari apoteker yang di Taiwan ini, apoteker itu pertama mempunyai peran penting dalam edukasi. Jadi orang-orang yang tidak familiar dengan apa itu COVID, dengan apa itu yang namanya vaksin, apoteker itu mempunyai tugas untuk mengedukasi, untuk juga mendorong supaya masyarakat itu menjaga kesehatan dirinya sendiri dengan masker, 3M, dan sebagainya, dan juga mendorong supaya masyarakat itu memperoleh vaksin. Karena itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau ada yang sampai tidak mau vaksin atau sampai yang amit-amit ya, menyebarkan berita-berita bohong, hoax tentang vaksin, sehingga semakin orang banyak takut, itu juga bahaya. Itu nomor satu. Dan nomor 2 dari tugas apoteker sendiri adalah juga dengan mempersiapkan vaksin tersebut. Jadi di belakang layar, para apoteker-apoteker yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja di klinik, itu yang bertugas untuk ya menyiapkan dosis-dosis vaksin yang siap untuk nanti disuntikkan oleh perawat dan oleh dokter. Begitu? Ya, Mas Christopher Tito ini kan sedang studi mengenai nanomedicine ya. Yes. Saya tahu mengenai nanoteknologi karena saya di bidang komputer, tapi banyak orang pasti nggak tahu nih, nanomedicine itu seperti apa ya? Bisa dijelaskan secara singkat? Baik banget tuh, nggak tahu tuh, banyak orang yang nggak tahu. Kalau nanomedicine itu sebenarnya definisinya gampang. Dia terdiri dari 2 bagian, yaitu nano dan medicine. Kalau medicine sendiri adalah kedokteran, ya, ilmu mengobati. Sedangkan kalau nano itu ukuran. Kita ada meter, kita ada milimeter, yaitu 1/1000 meter, kita ada mikrometer, yaitu 1/1000 dari milimeter, kemudian kita ada nanometer, yaitu 1/juta, 1/1 juta dari 1 milimeter. Jadi ukuran obat-obat itu kita mainnya di dalam ukuran nano. Buat apa? Supaya obat-obat itu lebih efektif. Misalnya kita ingin menargetkan sel kanker. Bagaimana caranya kita merancang obat-obat yang sangat kecil tersebut. Menarik sekali. Untuk COVID-19 ada hubungannya nggak nanoteknologi ini? Kalau untuk sementara... nanomedicine, sorry. Betul. Kalau untuk sementara, pihak pembuatan vaksinasi itu lebih kepada pihak yang
di bagian bioteknologi dan biomolecular engineering. Jadi karena vaksinasi yang sekarang itu lebih melibatkan DNA dan RNA, itu lebih pada orang-orang yang bergerak di bagian biomolecular engineering. Tapi kalau soal nanomedicine yang bisa membantu adalah soal bentuk sediaan obatnya. Nanti bagaimana membuat formulasi obat supaya misalnya vaksinnya bisa lebih bertahan lama di suhu yang lebih tinggi, dan sebagainya. Ya, menarik sekali. Mbak Laura, ada pertanyaan ke Pak Yohanes, sahabat kita di Philadelphia. Oke, Pak Yohanes, kalau tadi Mas Tito sebenarnya sudah menyinggung soal peran apoteker itu, mungkin kalau misalnya dalam pandemi COVID ini berarti kan menyiapkan vaksin ya, Mas Ben ya tadi ya. Nah, Pak Yohanes, saya ingin tanyakan mungkin lebih detail lagi, seperti biasanya yang kita soroti dari proses vaksinasi ini adalah vaksinnya, kalau di Indonesia ya, vaksinnya sudah datang, vaksinnya dari mana, siapa produsennya gitu. Nah, kita mungkin orang-orang yang biasanya itu kita tidak pernah ingin tahu gitu, ini prosesnya di belakangnya seperti apa. Nah, alur produksi dari farmasi itu seperti apa ya Pak, kalau misalnya untuk vaksin? Ini menurutku cukup menarik juga sih untuk diketahui. Pak Yohanes? Ya Mbak, sebetulnya kalau di rumah sakit saya tinggal aja, tinggal siap pakai dan ini sudah siap dianuin, tapi kita prosesnya itu sudah melalui CVS kalau di Amerika sini. Jadi menurut standarnya CVS, kita pakai feature untuk semua residen ataupun pasien yang ada di sini udah disiapkan, jadi tinggal udah langsung disuntikan gitu aja, nggak mau repot kita. Nggak mau repot ya? Nggak mau repot, enaknya di situ. Yang repot bagi kita itu PPE-nya itu Mbak, sebetulnya. Jadi prosesnya supply untuk sarung tangan, untuk gown untuk masuk keluarnya dari kamar ke pasien, ini kan semua harus dilepas dan dicuci benar-benar gitu. Dan ini prosesnya memang agak susah juga, dan untuk mendapatkan supply dari mereka maksudnya dari Medline ataupun supplier kita itu agak susah karena demand-nya kan mereka rata-rata orang kan butuh. Jadi kita sempat juga itu kesusahan untuk mendapatkan ini sarung tangan itu loh. Ya, itu pun kita pun untungnya ada cabang dari rumah sakit lain, jadi kita bisa pinjam istilahnya gitu. Nah, orang sini ini kan tangannya gede-gede. Sarung tangannya bukan ukuran M atau small, tapi sudah large dan extra large. Itu yang susah bagi orang Amerika. Tangannya, kalau bagi orang tangan kita sebetulnya lebih kecil, tapi bagi mereka nggak cukup, udah manufacturer back order, jadi harus nunggu memang. Itu yang kita rasakan itu. Nah, untuk vaksin sebetulnya bagi kita nggak ada masalah karena sudah disuplai dari CVS, kita kerjasama dengan mereka, jadi lebih gampang. Sudah tinggal jadi dan sudah disediain schedule-nya, udah beres. Oke, tapi kalau menurut Pak Yohanes sendiri, peran farmasis untuk rumah sakit di Amerika Serikat itu seperti apa, Pak? Wah, penting sekali itu, Mbak. Kita 24 jam, 7 hari itu harus on time itu memang. Dan kita kan selalu update di komputer ya. Mau nggak mau ya ini, kita harus pinter-pinter ngatur stok kita juga untuk obat-obatan ataupun vaksin yang diperlukan bagi pasien. Karena pasien ini keluar masuk dari rumah sakit, pentingnya vaksin pertama, terus habis itu harus nunggu 3 minggu, dan 3 minggu lagi itu kan mereka harus datang. Kadang mereka sudah discharge early gitu loh.
Jadi mereka ninggalkan ke rumah sakit lebih awal. Biasanya mereka harus datang di rumah sakit kita, mau nggak mau. Jadi kita nggak bisa datang ke rumah mereka gitu. Jadi mereka yang harus datang ke situ. Tetap kita harus monitor itu memang gimana suplainya untuk Supply ya. ya supply-nya memang harus in stock, mau nggak mau, karena kan di rumah sakit 24 jam 7 hari 365 hari itu harus siap gitu loh. Kalau umpama kita nggak ada stoknya ya ambil dari cabang kita gitu aja. Oke, Pak Yohanes ini kan bekerja di Central Supply di Rumah Sakit Philadelphia ya, Pak Yohanes ya? Iya, Mbak. Namanya ProMedica gitu. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang kesehatan, Pak Yohanes, semua orang pasti akan menjadi prioritas lah yang namanya kesehatan ini. Beberapa kali ketika saya datang ke rumah sakit, kemudian ada orang tuanya yang mungkin anaknya sakit gitu ya, terus mereka tuh marah-marah karena stok obatnya nggak ada. Pernah ada pengalaman seperti itu nggak, Pak Yohanes? Enggak, kita enggak. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini ya. Kalau tadi Pak Yohanes cerita tentang supply gitu, saya teringat supply, itu jadinya. Ya. Jadi supply minim kita harus in stock 1 bulan gitu Pak. Jadi kita belanja untuk ini akhir kebetulan hari ini tanggal 31 Mei ya. Kita harus minim itu punya 2 minggu stok gitu. Dari umpama dari Pampers ya. Ini juga glove juga, PPE juga, terus obat-obatan, walaupun seperti obat-obatan yang kecil-kecil gitu, seperti Tylenol, terus hal yang lain, bahkan juga ini syringes itu ya, suntikan itu kadang gitu, kalau sudah kita nggak kalau kena manufacturer back order itu yang susah gitu loh, karena pabriknya sendiri mereka sudah back order, sudah tertunda, dan itu harus diantisipasi benar-benar gitu. Nah, kebetulan rumah sakit yang saya kerja ini cuma 150 pasien aja, jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, tapi volume untuk keluar masuknya pasien, keluar masuk untuk rehabnya juga ini yang perlu kita benar-benar kita pantau gitu loh. Kan tiap pasien baru datang itu kan membutuhkan supply yang juga beda-beda gitu. Dan perlu kita awasin gitu, kayak saham gitu. Kurva saham naik turun gitu. Betul. Penting itu, Pak. Dan walaupun di belakang layar ya Pak Yohanes, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa peran farmasis ini ya sama, bebannya sama dengan para dokter dan juga tenaga kesehatan yang berada di garis depan ya Pak ya. Pasti bebannya menjadi 2 kali atau bahkan 3 kali lipat dari biasanya di masa COVID ini. Mas Ben, yang ada tambahan? Gitu. Ya, saya mendengar cerita dari Mas Yohanes ini menarik sekali. Kalau di US kan memang bagi kita pasien, kalau kita datang ke farmasi CVS atau Walgreens, kita selalu aktif bertanya ke apoteker ya. Di Indonesia bagaimana itu? Misalnya dari Jambi, Mbak Novelani dan Mbak Dian Pramana bisa sharing bagaimana pengalaman menghandle pasien-pasien yang datang ke apotek. Silakan. Coba saya bantu menjawab ya Pak. Soalnya jelas ya Pak? Jelas ya? Silakan Mbak. Silakan. Okay. Kalau saya sih sebetulnya kebetulan saya dirawat inap COVID ya Mbak Laura ya. Jadi kalau untuk ketemu dengan pasien sebetulnya agak minim. Cuman kalau untuk ketemu dengan keluarga yang mendampingi pasien itu ada saya bertemu, dan di situ saya pengen memberikan edukasi sedikit tentang obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, kemudian menjelaskan tentang obat-obatnya, bagaimana cara minumnya, paling seperti itu gitu. Cuman kalau misalnya untuk pasien yang datang dari rawat jalan untuk berobat karena dia COVID, kebetulan kita memang farmasisnya hanya untuk menyediakan obat-obatnya aja, untuk temu konseling itu belum ada, seperti itu sih Pak Praben. Oke.
Menarik sekali. Kalau Mbak Dian dan Mbak Evina dan yang lainnya bagaimana pengalamannya di masa COVID-19 ini? Kalau di Immanuel sendiri, Pak, kalau untuk rawat inap, memang apoteker kita kebanyakan memberikan edukasi saat pasien pulang. Jadi saat pasien sudah selesai dirawat, apoteker yang memberikan edukasi. Kemudian yang untuk rawat jalan, penyerahan obatnya semua oleh apoteker, seperti itu. Oke. Apakah ada pengalaman yang mengenai pertanyaan-pertanyaan yang menarik, yang lucu mungkin mengenai obat-obatan? Kan banyak orang-orang nggak tahu ya. Pasti pertanyaannya banyak yang menarik nih. Ada sih beberapa pasiennya dari misalnya dia udah terindikasi COVID, tiba-tiba tuh datang ke apotek, saya mau beli ini Favipiravir, kalau nggak mau beli Avigan, padahal nggak ada resep, seperti itu, Pak. Itu suka Ya, ribut sih kadang-kadang. nanti itu. Ya, Benar-benar. kadang-kadang nggak. Ya, silakan. Benar, Pak. Kita juga punya pengalaman seperti itu. Kebanyakan pasien awam yang mereka mungkin agak takut berobat ke rumah sakit. Kemudian tiba-tiba dia datang ke apotik, dia menanyakan obat tersebut, dan padahal kalau obat-obat tersebut sebenarnya tidak dijual, benar kan? Karena itu juga kita dapat asupan dari Kemenkes yang disalurkan ke dinas kesehatan. Jadi memang itu betul-betul dibuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit atau puskesmas. Jadi memang kalau untuk dijual di apotek kan memang tidak ada. Nah di situ pasien kadang-kadang ada bertanya, ada nggak jualnya di apotek? Itu paling lucu seperti itu. Iya. Mbak Indri ada pengalaman juga nggak, Mbak Indri? Kalau saya di Immanuel, saya bertugas di gudang farmasi. Jadi saya harus memastikan vaksin-vaksin yang kami terima itu sesuai dengan standar. Jadi yang jelas kami harus memastikan kestabilan dari suhu vaksin yang kami terima dan yang kami salurkan, seperti itu. Kalau yang dari Immanuel itu kami dapat vaksin dari puskesmas. Jadi kita ada kerjasama dengan puskesmas UPO. Jadi kalau misalnya vaksin habis atau tinggal sedikit, biasanya kami akan kerjasama dengan puskesmas tersebut untuk penyediaan, seperti itu. Nah, penyimpanan vaksin pun juga kami monitor. Jadi memang harus pada saat terima, kami harus mengecek suhunya, harus memastikan antara 2 dan 8 derajat. Kemudian kami simpan pun juga sama, harus memastikan suhu cooler tuh harus betul, seperti itu. Pada saat kami menyalurkan ke bagian vaksinasi juga sama, kita harus menggunakan cool box yang disertai dengan suhu, seperti itu, Pak. Oh, menarik sekali ya. Peran farmasis penting sekali ya. Jadi seperti Mbak Laura bilang di belakang layar, tapi perannya besar sekali. Mbak Laura, ada tambahan pertanyaan? Sebenarnya kalau dari saya, Mas Den, saya pengen salah satu dari Mbak Novela, Mbak Indri, sama Mbak siapa tadi? Mbak Evina ya. Itu Mbak Evina. mungkin bisa bertanya atau bisa share sama Mas Tito atau sama Pak Yohanes, mungkin bertukar lah cerita gitu. Kira-kira apa Mbak, ada nggak yang mau ditanyain sama Pak Tito, sama Mas Tito atau sama Pak Yohanes nih? Mungkin penasaran kalau di luar negeri seperti apa, kalau di Indonesia seperti ini. Oh, ada Mbak Dian. Mbak Dian belum ya, Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Boleh. Mau Mbak Dian dulu, boleh, silakan. Pak Tito, sebenarnya apa perbedaan farmasi di Indonesia dengan di Taipei ya, di Taiwan? Ya, apa perbedaan signifikan antara farmasi di Indonesia dengan farmasi di sana? Penasaran sekali. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau dilihat dari sekilas, perbedaan farmasi, perbedaan sebuah apotek itu tuh tidak besar ya. Apotek kan suatu tempat di mana ada seorang apoteker yang bertanggung jawab untuk membantu menebuskan resep ya. Nah, cuma yang menarik di Taiwan adalah bahwa kalau yang dinamakan obat tradisional, atau di sini adalah traditional Chinese medicine, jamu lah ya istilahnya, itu tuh diakui oleh pemerintah Taiwan dan ada regulasinya. Wow, ini informasi yang sangat-sangat baru buat saya sih khususnya. Jadi ada Oke, apotek-apotek yang khusus menjual obat tradisional Chinese.
Namanya Chung Yao. Kalau obat tradisional itu Chung Yao Yaoju, apotek obat tradisional Chinese. Gitu. Kalau di Indonesia belum ada ya, apotek jamu gitu. Dan itu resepnya dari dokter juga atau gimana, Mas Tito? Nah, kalau di apotek-apotek yang obat tradisional ini sama juga seperti apotek yang obat modern. Jadi ada obat yang bisa tanpa resep dokter, tapi ada juga yang diresepkan oleh dokter. Oh, wow. Menarik. Menarik sekali, ya. Oke, siapa lagi mungkin ada yang mau bertanya atau Mbak Dian ada tambahan Kesempatan nih? ini, ya ada kesempatan. Iya, keren loh bisa tukar informasi. Kalau di rumah sakitnya ada perbedaan tidak ya? Kalau di rumah sakitnya sama, tapi juga ada bagian yang khusus untuk obat tradisional. Oh iya. Jadi pemerintah sini memang sangat serius untuk meregulasi dan mempromosikan obat tradisional. Ya Pak Tito. Oke. Yang lainnya? Informasi yang bagus sekali ya, Mas Ben. Oke, Ya. Mbak Novela, Mbak Indri, atau Mbak Evina, silakan kalau mau bertanya. Saya mau nanya dengan Pak Yohanes. Boleh, silakan. Kalau di sana peran farmasis besar nggak sih, Pak? Ini peranannya gitu. Bagaimana Pak di sana? Di Amerika Di ya. sini, di sini memang besar, Bu. Memang dan harus 24 jam 7 hari kerja, 365 hari juga. Dan kebetulan rumah sakit kita ini kerjasama dengan Omnicare, gitu. Omnicare ini yang nyuplai semua obat dari pasien ya, yang baru masuk ataupun yang akan pulang ke rumah, itu pun sudah disuplai. Dan enaknya di sini itu pakai ini komputer semua, datanya sudah ada, tinggal udah nanti keluar sudah ada label-labelnya gitu aja, sudah disiapin sama nurse-nya gitu. Udah selesai gitu. Gampang sekali. Kami berharap semoga nanti di Jambi bisa ke arah sana ya Pak Yohanes ya. Iya, karena dengan sistem seperti itu memudahkan sekali bagi pasien dan keluarga gitu loh. Kebetulan juga di rumah sakit kita sampai saat ini belum terbuka untuk keluarga, untuk jenguk. Boleh jenguk tapi cuma di luar, dan itu pun harus pakai appointment, dikasih waktu 30 menit aja. Untuk mengunjungi dan juga untuk menjemput pasien juga gitu. Menarik sekali. Terima kasih sekali para apoteker atas pertanyaannya. Terima kasih sekali sharingnya Mas Tito dan Pak Yohanes. Mbak Laura, kita sudah ya, kita kembalikan ke Bu Lia. Oke, silakan Bu Lia. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua, dan kita menutup acara. Mari kita foto lagi, kita bisa ketemu dengan teman-teman. Tadi ini kebetulan saya baru dapat message kalau yang dari Moskow dan Saint Petersburg sudah undur diri karena ada acara lain. Nah, sekarang kita ini kapan lagi kita bisa foto sama Mas Tommy dan Pak Adarta dan teman-teman dari teman-teman apoteker dari seluruh dunia nih. Dan hari ini ada acara khusus dengan Tommy dan Tommy. Ada Mas Tommy dan juga. Jadi Oke. Saya foto ya dari ini. Kalau misalkan ini tolong dinyalakan kameranya. 1, 2, 3. Oke, halaman pertama sebentar. Dan sekarang halaman kedua. Oke, terima kasih. Nah, acara pada saat ini kami atas nama redaksi, kami mengucapkan terima kasih kehadiran teman-teman malam ini. Dan sebelum kita menutup acara, saya mengundang Mas James untuk mengucapkan sepatah
kata-kata. Dan dari atas nama tim redaksi, terima kasih karena kita semua, masing-masing dari kita adalah lilin kecil di mana kita semua bahu-membahu untuk bersama-sama menanggulangi pandemi dengan dari tempat kita masing-masing. Silahkan Mas James. Baik, terima kasih Mbak Lia. Sekali lagi, kami atas nama semua yang pengelola World Vaccine Update, tanpa terasa kami sudah masuk ke episode yang cukup banyak ini. Sekaligus terima kasih Mas Tommy A, Mas Surya Pratomo, Dubes kita di Singapura, Mas Tommy B dari Bandung Choral Voice yang sudah mempersembahkan lagu, Mas Ken, Pak Adarta, keren banget, dan semua komunitas-komunitas yang telah berjuang untuk sama-sama kita melawan COVID hadir semua pada hari ini. Makasih Dokter Ali, terima kasih semua para lansia yang semua mudah-mudahan mengikuti dengan benar. Sebetulnya di acara kami ini Pak Surya Pratomo, Pak Mas Tommy dan yang lain-lain, para lansia cukup banyak karena terbukti yang sudah divaksin di tempat kami ini dan sudah memberikan testimoni. Yang tertua usianya 104 tahun dari Rumah Sakit Immanuel Bandung, waktu itu Mbak Grace, yang lebih agak muda sedikit, umur 97 tahun Mbak Eyang Prapto, dan Eyang Ayu 92 tahun yang kami pernah membuat acara ulang tahun mereka, masih segar, dan setelah divaksin mereka masih bisa mengajak teman-teman yang lain. Kali ini terima kasih para lansia, Om Ken, Pak Butres, dan semua Romo Bal dan seluruhnya, mungkin nggak bisa semua satu persatu, khususnya juga teman-teman farmasis dari seluruh dunia. Mas Tito terus belajar dalam ilmu nanomedicine-nya, kita perlu itu nanti. Pak Yohanes terus menjaga kesehatan. Mbak Nova, Mbak Indri, Mbak Dian, Mbak Evina, semua di rumah sakit daerah di Bandung maupun di Jambi, kita semua sama-sama biar bisa menjadi lilin kecil, sehingga bisa memberi kekuatan kepada semua. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik yang masih tetap menarik. Oke, terima kasih dan sampai ketemu, dan biasanya ini selalu dibuka dengan lagu dan ditutup dengan lagu biasanya setelah pemutaran. Kami selalu mempersilakan teman-teman untuk tinggal dan biasanya juga untuk ngobrol. Sampai berjumpa minggu depan dengan narasumber. Kalau tidak ada halangan adalah Pak Doni Monardo yang memang baru saja konfirmasi ke kami tadi pagi. Dan juga ada sahabat kita, Bapak Hermono dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Sampai berjumpa minggu depan, hari Senin, jam 21 WIB. Mari kita terus bersama-sama bahu-membahu menjadi lilin kecil bagi komunitas kita masing-masing untuk menanggulangi pandemi. See you next week.
Ya, thank you.